beras-beras yang memang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang menengah ke atas, katakanlah misalnya beras basmati ataupun juga beras shirataki yang mungkin per kilonya sudah mencapai ratusan ribu rupiah. Jadi misalnya kayak daging nih, kawan Merdeka FM. Jadi kalau misalnya daging, ada daging biasa yang dijual di pasar tradisional dan juga daging Wagyu A5 gitu ya. Jadi yang nanti akan kena PPN, ya wacananya sih dari daging Wagyu A5. Halo kawan Merdeka, berjumpa kembali di Glam Talk bersama saya Ricky Giovano. Dan seperti biasa di Glam Talk kali ini kita akan membicarakan tentang banyak hal. Tapi sebelum itu, saya ingatkan ke kawan Merdeka untuk subscribe YouTube channel Merdeka FM dan juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya karena biar Anda bisa nonton duluan video-video yang kita akan upload di YouTube channel Merdeka FM. Hari ini kita akan berbicara banyak hal tentang perpajakan. Jadi untuk Anda yang punya masalah-masalah pajak atau kepengen tahu isu-isu pajak terkini, kebetulan banget hari ini kita akan berbicara mengenai wacana PPN bahan pokok bersama dengan Pak Purwo Adinugroho. Beliau ini adalah founder dari A Tax Accounting and Tax Consultant. Kita akan langsung sapa Pak Purwo. Selamat siang Pak Purwo. Selamat siang, Bang Sehat, Ricky. Pak Purwo ya. Puji Tuhan, sehat. Nah, hari ini sehat juga saya. Senang banget siang-siang gini daripada kita nggak ngapa-ngapain ngobrol soal pajak aja. Agak berat sih, tapi nggak apa-apa. Kita akan obrolkan ini dengan sesantai mungkin, Pak Purwo. Amin, amin. Di 2021, Pak Purwo, banyak sekali wacana penaikan pajak ini, pajak itu. Di saat pandemi COVID-19 masih ada. Jadi banyak orang yang kadang mengeluh ya, bang, informasi pajak. Tapi kalau dari Pak Purwo sendiri, yang Pak Purwo ketahui tentang wacana, tentang perpajakan atau peraturan pajak baru di tahun 2021, itu apa saja Pak Purwo? Oke, baik. Wah, terima kasih banyak nih Bung Ricky dan juga kawan dari Merdeka FM. Sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan dulu, nama saya Purwo Adinugroho. Teman-teman bisa panggil saya Purwo, gitu ya. Sebelumnya juga jangan lupa untuk like dan juga subscribe di YouTube channel kita ataupun di Instagram kita di A-Tax Indonesia, dapatkan info peraturan terbaru dan juga update-update terkini tentang perpajakan gratis langsung di handphone Anda gitu kan. Oke, terima kasih Bung Ricky. Memang 2021 ini penuh dengan kejutan ya. Jadi pemerintah memang salah satunya adalah masih mewacana ya, adanya update perubahan dari RUU KUP atau Rencana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 6 tahun 1983 akan diubah. Salah satu poin wacananya yaitu tentang PPN, Bung Ricky. Gitu. Jadi memang dari PPN tersebut pemerintah masih mewacanakan apakah akan ada tarif yang multi tarif, yaitu multi tarif itu 10% sampai 12% sampai 15%, ataupun single tarif, yaitu langsung dipukul rata semuanya 12%. Dan juga ada beberapa pengecualian dari barang dan juga jasa yang akan dicoret atau dikeluarkan dari yang namanya pengecualian barang yang tidak kena PPN. Jadi yang dulunya nggak kena PPN, sekarang bisa jadi kena PPN. Tapi sekali lagi, kawan Merdeka itu masih dalam tahap wacana ya. Betul. Berarti ini masih belum fix. Jadi untuk kawan Merdeka udah ketakutan banget nih. Apakah akan naik? Apakah ada peraturan baru yang akan diterapkan nih? Sedangkan untuk biaya operasional perusahaan aja kadang masih kurang. Tapi sudah dijelaskan sama Pak Purwo tadi, ini hanya masih wacana, sebatas wacana. Sebatas wacana. Bisa ya, bisa tidak. Ya. Buat kita kan buat update informasi kan apa salahnya? Betul. Jadi agar kita juga bisa mungkin siap-siap lebih awal, ya it's okay. Ya. Tapi untuk usulan tarif baru ini nanti rencananya akan naik berapa persen mungkin Pak Purwo? Apakah ada informasi terkait hal itu? Mungkin yang memang lagi beredar di masyarakat ada itu tadi beberapa skema penyesuaian tarif, yaitu satu ada yang multi tarif dan juga single tarif. Wacananya sih mungkin 12% ya, Bung Ricky. Oke. Itu sih. Jadi sebatas itu masih informasi yang bisa dibocorkan. Dibocorkan itu pun cuma wacana juga.
Tapi Baik, sekarang baik, kita baik. masuk ke wacana tentang PPN bahan pokok. Wah, menarik nih. Ini seperti apa mungkin bisa dijelaskan ke kawan Merdeka juga, karena banyak orang yang juga risih dengan, mungkin risih atau mungkin terganggu ya dengan istilah pajak di bahan pokok. Nah, Gitu. benar-benar. Atau PPN sembako nih. PPN Bang Riki. sembako, betul. Wah, PPN sembako. Jadi memang sempat viral ya kemarin ya dari kawan Merdeka, dari PPN sembako itu banyak yang orang udah pada marah-marah, udah Iya. pada bingung, ada yang pada pusing gitu. Sebenarnya kawan Merdeka nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir dulu, karena sebenarnya pemerintah mewacanakan sembako-sembako yang akan terkena PPN adalah sembako-sembako tertentu, Bung Riki. Jadi seperti misalnya beras-beras yang memang hanya dikonsumsi oleh masyarakat-masyarakat yang menengah ke atas, katakanlah misalnya beras basmati ataupun juga beras shirataki yang mungkin per kilonya sudah mencapai ratusan ribu rupiah. Jadi itu yang nanti akan terkena PPN sih, Bung Riki. Jadi misalnya kayak daging nih, Ya. kawan Merdeka FM. Jadi kalau misalnya daging, ada daging biasa yang dijual di pasar tradisional dan juga daging Wagyu A5 gitu ya. Jadi yang nanti akan kena PPN, ya wacananya sih dari daging Wagyu A5. Kalau yang daging biasa dijual di pasar tradisional, it's okay, jangan khawatir, itu tidak kena PPN sih kawan Merdeka. Karena Itu aja, memang Bung Riki. begini ya, ketika mungkin masyarakat kita juga mungkin tingkat literasinya yang belum cukup tinggi, sehingga merespon suatu berita itu kadang Iya, ya begitulah ya. Baik, tapi baik. tapi kita tidak menyalahkan masyarakat sepenuhnya juga, karena memang di tengah situasi yang seperti ini adalah saat-saat masyarakat itu mudah terusik emosinya gitu. Baik. Tapi kalau dilihat dari usaha atau wacana pemerintah untuk menaikkan atau mengenakan PPN sembako itu, kalau menurut Pak Purwo, apa sebenarnya yang dimau sama pemerintah? Apa alasannya begitu? Karena kan ini sebenarnya kebutuhan yang bisa dibilang kebutuhan pokok. Kebutuhan juga pokok ya. Menarik sih, Bung Riki. Jadi pemerintah sebenarnya ingin menyasar Iya. ada dua hal. Jadi yang pertama, bagaimana sih ada terciptanya mungkin rasa keadilan mungkin bagi masyarakat yang mungkin berpenghasilan lebih tinggi ataupun lebih mampu, yang mungkin Bayar pajak ya. ya, atau berkontribusi lebih lah kepada negara, misalnya kayak seperti itu. Atau mungkin masyarakat yang kurang mampu justru akan disubsidi oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin agar tidak ada distorsi ekonomi atau ketimpangan ekonomi, Bung Riki. Jadi maksudnya apa? Jangan sampai beras impor ataupun beras yang mahal, entah itu dari beras Thailand atau beras dari Timur Tengah atau beras apapun yang memang hanya dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas, itu disamakan dengan beras yang sorry sebut merek nih ya, misalnya di pasar tradisional misalnya beras Rojo Lele atau beras Pandan Wangi, istilahnya seperti itu. Jadi karena apa? Kalau disamakan kan sama-sama nggak ada PPN-nya. Nah, jadi kalau nanti pemerintah akan mewacanakan ini, justru beras-beras impor mungkin ada PPN-nya, dan beras-beras yang lokal dari petani-petani tradisional dijual di pasar tradisional, ya itu tidak akan kena PPN. Oke. Itu aja sih, Bung Riki. Tapi kalau dari opini atau mungkin dari kacamata Pak Purwo sendiri melihat Baik. usulan ini, apakah sebenarnya ini tidak membebani rakyat secara umum ya Pak, di tengah situasi pandemi seperti ini kan, karena pandemi kan tidak hanya berimbas kepada satu golongan masyarakat tertentu Iya, kan, iya. tapi ke semuanya. Betul. Apakah ini tidak membebankan masyarakat kalau dari kacamata Pak Purwo? Baik, wah ini pertanyaan yang sulit juga ya, Bung Riki ya. Jadi memang sebenarnya ya memang di satu sisi kita harus menyadari, karena memang justru saat-saat inilah kita atau kontribusi kita kepada negara yang harus diutamakan untuk juga membuat negara ini juga mempunyai satu kemampuan untuk bisa mencukupi dari yang namanya APBN-nya gitu ya, kawan mereka. Itu yang memang harus disadari dulu. Lalu yang kedua, memang di satu sisi secara in my humble opinion nih, Bung Riki, saya juga nggak bisa mengeneralisir bahwa hal ini akan memberatkan atau tidak, karena di satu sisi memang itu cukup relatif ya, Bung Riki ya, berat atau tidak. Cuman di satu sisi yang pasti kan mereka
saya teringat satu hal quotes dari dulu John F. Kennedy, Presiden Amerika gitu ya, itu bagus banget. Jangan katakan apa yang negara bisa berikan kepada kita, tetapi justru katakan pada kita sendiri apa yang bisa kita berikan kepada negara gitu. Jadi quotes itu yang sampai saat ini masih sangat relevan sih. Jadi memang saya secara pribadi juga memahami bahwa pandemi ini akan sangat berat, mungkin juga memukul banyak di sektor-sektor ekonomi, tetapi yang disasar oleh pemerintah ini adalah barang-barang yang sebenarnya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan menengah ke atas. Itu aja sih Bung Riki. Betul, berarti bisa dibilang bahwa sebenarnya pemerintah ini ingin menata ulang sistem perpajakan kah di tahun 2021 ini sebenarnya dengan wacana-wacana tersebut, Pak Purwo? Ya, mungkin bisa jadi ya, itu yang akan dituju oleh pemerintah sih Bung Riki. Jadi memang ada beberapa wacana-wacana dan beberapanya sudah berubah menjadi peraturan, salah satunya di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law kemarin, Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Memang di situ salah satunya misalnya kayak menurunkan tarif denda pajak yang awalnya dulu 2%, sekarang berfluktuatif setiap bulan ya kisaran masih di bawah 1% gitu ya. Lalu juga PPh badan yang awalnya 25% sekarang berangsur-angsur turun jadi 22% dan 20% di tahun depan 2022. Jadi ada beberapa hal lagi yang mungkin akan ditata ulang oleh pemerintah sehingga itu bisa menjadi satu aturan yang jelas dan juga berkontribusi dan juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada waktu. Baik. Informasi ini sudah terlanjur menjadi bola panas yang bergulir ke masyarakat sehingga ada banyak sekali asumsi, ada banyak sekali penilaian yang berujung pro dan juga kontra gitu Pak Purwo. Tapi kalau melihat dari penataan sistem perpajakan, nah itu cara untuk menata ini semua apakah semudah itu Pak Purwo? Kalau misalkan mau diterangin ke masyarakat awam begitu, penataan ulang sistem pajak begitu. Oke. Terima kasih Bung Riki. Memang di satu sisi, ya kita harus tetap optimis ya dengan apa yang terjadi, apapun yang terjadi. Memang satu peraturan ketika digulirkan oleh pemerintah, pasti ada yang namanya pro dan kontra gitu ya. Ada yang namanya setuju dan nggak setuju. Ya memang di satu sisi keputusan dibuat memang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Sama dengan kita berdua ya, kalau kita ngasih keputusan mungkin ada yang nggak suka dan nggak suka gitu. Ya di satu sisi, tapi saya yakin, saya tetap optimis bahwa sebenarnya pemerintah juga memberikan yang terbaik lah pastinya untuk rakyatnya. Itu aja sih. Oke, jadi kalau saya tangkap tadi dari Pak Purwo bilang bahwa memang kan pajak itu dibuat untuk mesejahterakan rakyat sebenarnya gitu ya. Jadi memang mengoptimalisasi sebuah sistem pajak itu menjadi hal yang penting dilakukan oleh pemerintah sekarang ya. Apalagi di musim-musim seperti ini ya yang membutuhkan banyak sekali sebenarnya pembiayaan di sektor-sektor yang mungkin terdampak juga. Iya. Jadi mungkin penting juga gitu. Tapi tadi sempat disinggung soal single tarif dan juga multi tarif untuk pemberlakuan wacana PPN bahan pokok. Kalau multi tarif sendiri itu seperti apa sistemnya Pak Purwo? Oke, baik. Terima kasih Bung Riki. Jadi PPN multi tarif itu sudah ada di banyak negara sebenarnya. Jadi di banyak negara itu ada beberapa barang atau jasa itu yang terkena PPN sekian persen dan barang dan jasa lain yang akan PPN sekian persen lagi. Jadi barang A dan barang B itu bisa jadi terkena PPN yang berbeda, begitu sih Bung Riki. Jadi gambarannya seperti itu. Tapi kalau saat ini di Indonesia itu masih menggunakan single tarif ya 10%. Jadi kita mau beli barang dan jasa kita masih terkena 10% sih Bung. Iya, jadi masih aman lah ya. Kalau beli barang ya. Tapi sekali lagi mungkin kita bisa ingatkan lagi ke kawan Merdeka begitu Pak Purwo ya, bahwa sebenarnya wacana-wacana yang kita terima tentang beberapa wacana untuk
peraturan baru atau sistem pajak baru di tahun 2021 itu tidak semua sudah menjadi peraturan, tapi ada yang menjadi wacana juga, Ya. termasuk PPN bahan-bahan pokok. Ya, PPN sembako. Yang tidak tahu itu kapan Pak Purwo ya. Tapi kalau dari kacamata Pak Purwo ini nggak sih ada kayak ngeramal kayaknya tahun ini atau gimana gitu? Baik. Kalau untuk meramal sih pastinya saya bukan meramal ya, saya bukan memprediksi. pastinya. Cuman saat ini menurut berita-berita yang berkembang di masyarakat dan juga di sumber-sumber berita yang memang terpercaya, pemerintah lagi menyiapkan RUU KUP, yaitu Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini sudah masuk di prolegnas atau di program legislasi nasional, sehingga menjadi prioritas dari DPR dan juga pemerintah untuk dibahas, Bung Riki. Jadi kapan dibahasnya dan kapan selesainya kita tunggu aja tanggal mainnya kali ya. Itu aja sih, Bung Riki. Tapi yang pasti itu semua akan diberikan sama pemerintah kan, pastinya ya untuk kesejahteraan rakyat juga. Cuman Pasti. asumsi pro dan kontra itu ya memang akan selalu ada. Ya. Keputusan apapun. Apapun. Oke Pak Purwo, ini untuk kawan merdeka yang mungkin kepengen konsultasi masalah pajak, tadi sudah disebutkan, tapi mungkin ada kawan merdeka yang agak kelupaan. Oke. Misalkan kepengen menghitung pajaknya dan sebagainya, bisa kemana Pak Purwo untuk menghubungi Pak Purwo? Oh baik, thank you. Kawan mereka jika berkenan juga silahkan untuk like dan juga follow di Instagram saya di Atax Indonesia dan juga di YouTube kami di Atax Indonesia, dan juga jangan lupa untuk mendownload aplikasi di Android dan juga di Apple Store Atax Indonesia. Itu akan membantu kawan mereka untuk bisa membayarkan pajak dan juga mendapatkan kurs pajak, dan banyak sekali tools-tools yang ada di aplikasi kami ada di satu genggaman handphone dan itu free gitu. Jadi silakan aja kawan mereka untuk bisa mendownload aplikasi kami. Itu aja sih. Baik, Pak Purwo Adi Nugroho dari Atax Indonesia, terima kasih banyak untuk Thank you so waktunya much. Terima siang kasih hari banyak. ini. Kita di next episode masih akan ngomongin soal pajak-pajak lagi nih Pak. Boleh. Silakan. Dan kawan mereka jangan lupa untuk YouTube channelnya Merdeka FM ini di-subscribe ya, di-subscribe dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya, karena nanti next episode saya masih sama Pak Purwo nih untuk ngomongin soal pajak. Pokoknya ditonton terus aja, ditunggu aja kapan next episode-nya. Pokoknya stay tune terus cuma di YouTube channel Merdeka FM. Jangan lupa di-subscribe. Saya Ricky Jovano pamit, sampai ketemu di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.